Otherworldly Evil Monarch. Bab 123. Judul: Bersembunyi di Hutan. Adik, kekuatan Sky Swan kamu memang luar biasa, dan aku akui bahwa aku salah, jadi terimalah permintaan maaf aku atas kesalahan lidah aku sebelumnya. Pertempuran antara dua ahli Sky Swan akan sangat merusak masyarakat, tetapi sebagai kakak laki-lakimu, aku berharap dapat bertemu dengan kamu lagi di masa depan dengan harapan kita bertemu dalam keadaan yang lebih menguntungkan. Niat aku murni selama ini, dan aku berharap kesalahpahaman ini diselesaikan di waktu yang akan datang. Pria itu dengan cepat berbalik dan melompat. Sebuah cahaya biru menyala dan pria itu menghilang tanpa jejak, bukannya mundur untuk menghadapi mereka. Dia bahkan tidak melihat ke belakang saat dia kabur dari keduanya. Jun Wui akhirnya mengendur, dan mulai menilai Jun Mo Xie dengan sangat hati-hati. Mo Xie, kamu telah mencapai Sky Swan? Bagaimana ini mungkin? Jun Mo Xie menunjukkan senyum licik dan tidak berbicara. Dia menunjukkan bahwa mereka harus pergi, dan mereka berdua dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Mereka terus berlari dalam waktu yang lama, dan terus mengganti pakaian mereka secara berkala, sampai mereka mencapai hutan kecil. Jun Mo Xie tiba-tiba berhenti sebelum mendekati hutan, menoleh ke belakang dan berkata, "Menurutku kita masih diikuti oleh beberapa orang, jadi kita tidak boleh sembrono. Ayo pulang melalui hutan ini." Jun Wui tercengang. Lebih banyak pelacak, dia telah mengawasi punggung mereka juga, tetapi tidak menemukan apapun. Dia tidak bisa menahan perasaan frustrasi yang mengaburkan hatinya. Mereka menunggu sebentar, tapi kali ini tidak mendengar suara apapun. Jun Mo Xie tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku kira kita harus mengambil rute hutan, tapi jangan meninggalkan jejak." Jun Wui tiba-tiba menyadari. "Mo Xie, kamu berhasil menipu pria itu?" Jun Mo Xie memutar matanya. "Paman, kamu mengira aku telah mencapai puncak Sky Swan sementara kamu hanya berada di awal Sky Swan? Pria itu tidak tahu apa-apa tentang aku, dan aku menggunakannya untuk membodohi dia dengan tipuan lama. Dia hanya mempercayainya karena aku bisa mengetahui bahwa dia mengikuti kita, itu saja. Kamu membuatnya terlihat sangat realistis." Jun Wui tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Jika aku berada di posisinya, maka aku takut bahkan aku tidak akan bisa memahaminya." Dan kemudian ditambah dengan cahaya biru yang kau nyalakan. Aku juga pasti akan lari ke arah lain. Aku tidak punya pilihan. Peristiwa ini mungkin bisa berubah menjadi insiden besar di masa depan, dan jika kita tidak berhati-hati, insiden ini mungkin akan melukai seluruh keluarga Jun. Pria itu adalah ahli Sky Swan dan aku rasa kekuatannya hanya sedikit lebih lemah dari kakek. Meskipun kita bisa mengalahkannya, menurutku akan sangat tidak bijaksana untuk bermusuhan dengan orang yang begitu kuat. Jun Mo Xie dengan cepat memasuki hutan dan berkata, "Aku memperkirakan bahwa Aula Huang Hua harus dipimpin oleh kekuatan besar, dan kita harus sangat berhati-hati. Kita tidak boleh mengungkapkan identitas kita kecuali kita sudah memusnahkan musuh." Jun Wui mendengar sedikit suara, seolah-olah beberapa mayat telah memasuki hutan, dan berbalik untuk melihatnya. Jun Mo Xie juga berhenti sejenak, tapi kemudian berkata, "Paman, perhatikan gerakanku, dan cobalah untuk mengikuti." Jun Wui mendengar kata-katanya dan bertanya-tanya, apakah dia punya lebih banyak metode rahasia? Tapi saat ini Jun Wui sudah terbiasa dikejutkan oleh Jun Mo Xie, dan mulai mengikuti gerakannya dengan cermat, sambil memberi perhatian khusus pada rute yang mereka ambil. Dia tidak segera mengetahuinya, tetapi segera mulai menyadari kejeniusan Jun Mo Xie. Meskipun Jun Mo Xie berjalan dengan kecepatan yang sangat tinggi, tubuhnya tidak mengganggu elemen hutan manapun. Tangan kirinya selalu di depan tubuhnya, sedangkan tangan kanannya ditempatkan di belakang. Kapanpun dia harus melewati dahan semak atau pohon, tangan kirinya akan dengan lembut menyapu daun dan dahan sementara tubuhnya akan dengan cepat melewatinya, dan tangan kanan tailingnya akan mengembalikan objek ke posisi semula. Bahkan tidak ada satupun daun kering yang akan jatuh saat dia akan bergerak melewati hutan,
dan karena dia secara praktis berada di ujung jalan melewati semak-semak di hutan, dia praktis tidak meninggalkan jejak sama sekali. Junmo Xie sangat berhati-hati sehingga dia bahkan tidak menginjak-injak serangga di hutan. Dia akan menempatkan langkahnya dengan sangat hati-hati dan bahkan berhasil menyembunyikan sosoknya di balik pepohonan saat dia bergerak maju. Salah satu tangannya selalu berada di posisi yang lebih tinggi, sedangkan yang lainnya ditempatkan di ketinggian yang lebih rendah untuk menjaga keseimbangannya, dan sepertinya dia selalu siap menyerang atau bertahan jika diperlukan. Semua gerakan ini tampak sangat alami dan mulus, tetapi langkahnya sangat cepat sehingga terlihat jelas bahwa gerakan ini terjadi secara naluriah. Bersamaan dengan itu, dia bahkan mengurangi nafasnya seminimal mungkin untuk meminimalkan dan menghilangkan bau badannya. Serangkaian tindakan ini sangat maju dan diperhitungkan dengan baik, sehingga praktis tidak ada ahli yang bisa melacaknya di hutan ini. Bahkan ketika Junmo Xie menginjak dahan kering, kakinya masih tidak mengeluarkan suara. Suatu ketika Junmo Xie melewati seekor burung yang berada di tengah-tengah nyanyian, dan biasanya burung-burung ini sangat peka terhadap kehadiran manusia sehingga mereka berdiri terputus dan terbang menjauh, tetapi Junmo Xie bergerak diam-diam sehingga burung itu bahkan tidak perhatikan dia saat dia melewatinya. Jun Wui benar-benar tercengang. Sebagai seorang ahli Sky Swan dan seorang jenderal militer, dia sebelumnya telah berkampanye tanpa henti. Itulah sebabnya dia tahu dengan sangat jelas bahwa keahlian Junmo Xie tidak tertandingi. Dan Junmo Xie bahkan belum berada di Silver Swan. Keahlian Junmo Xie tampaknya telah dibentuk ke dalam darah dan nalurinya oleh beberapa bentuk pelatihan aneh yang tidak diketahui, sedemikian rupa, bahkan jika ahli puncak tertinggi Divine Swan melakukan pelatihan yang ketat, bahkan orang tersebut mungkin tidak dapat melakukannya. Mencapai keahliannya. Keahlian dan keterampilan seperti itu praktis tidak mungkin untuk dicapai. Meskipun Jun Wui mempelajari gerakannya dengan sangat hati-hati dan mencoba menirunya dengan kemampuan terbaiknya, dia masih gagal untuk mencapai hasil yang sama. Jun Wui akan melihat ke belakang dari waktu ke waktu dan akan menemukan bahwa dia telah menginjak ranting atau telah meninggalkan jejak yang dapat digunakan untuk melacaknya, dan merasa sedikit dipermalukan oleh ketidakmampuannya. Bahkan mencabut satu daun pun dapat membawa mereka langsung kepada kita. Meskipun jejak ini mungkin tidak terlalu kondusif, dan umumnya ditemukan di mana-mana di hutan seperti itu, namun kita harus tetap berhati-hati karena kita menghadapi perlawanan yang sangat kuat di sini. Kata Junmo Xie dengan nada yang mendalam. Meskipun Junmo Xie dan Jun Wui mungkin berbeda dalam ideologi mereka, tapi tidak satupun dari kedua pria itu menerima begitu saja. Tapi sebaliknya, Jun Wui sangat berbeda dari Junmo Xie karena dia sangat ortodoks, memiliki rasa keadilan yang sangat kuat. Dia sopan, ramah, berani, dan benar. Semua sifat ini telah membuatnya mendapatkan banyak cinta dan rasa hormat di dunia. Junmo Xie, di sisi lain, tentu saja adalah seorang pembunuh bayaran yang terlatih, tetapi masih seorang pria yang berprinsip. Ambil kasus ini sebagai contoh. Meskipun dia telah memutuskan untuk melakukan tugas memilah-milah aula Huanghua, dia melakukannya hanya karena koin tembaga jatuh dari tubuh gadis itu. Jika koin tembaga itu tidak sampai ke kaki Junmo Xie, maka tidak akan terjadi pembunuhan besar-besaran. Tapi tetap saja, nilai moral dasar kedua orang ini masih sangat berbeda satu sama lain. Meskipun karakter dari pasangan paman dan keponakan ini sangat berlawanan, Junmo Xie tetap menghargai dan mengagumi orang-orang seperti pamannya, tetapi meskipun demikian, dia tidak akan pernah setuju dengan gagasan orang-orang seperti itu. Sebab, menurutnya, meski orang-orang seperti itu memang pantas dihormati dan dikagumi, namun rasa keadilan yang kuat terkadang bisa membatasi proses berpikirnya, yang seringkali bisa berujung pada kegagalan, bahkan mungkin kematian. Dan kematian adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar demi kebenaran. Rasa keadilan yang dominan ini adalah kelemahan fundamental terbesar Jun Wui. Tumit Akilisnya. Menurut Junmo Xie, benda-benda ini dapat digunakan oleh orang lain untuk memasang perangkap, dan orang-orang seperti Jun Wui kemungkinan besar akan jatuh ke dalam perangkap ini. Junmo Xie terus-menerus mencoba menanamkan beberapa ideologi baru ke dalam kepala Jun Wui,
tetapi dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa mengubah sepenuhnya pola pikir pamannya. Namun, dia berharap hal itu akan membantu pamannya dalam membuat keputusan yang lebih logis dalam beberapa kasus. Jun Wuyi telah mempelajari tindakan Jun Mo Xie dengan sangat cermat sejak dia mulai sembuh, dan telah menemukan bahwa meskipun keahlian Jun Mo Xie tak tertandingi, metodenya sangat aneh, dan tampak seolah-olah dia telah diajari keterampilan ini oleh sumber eksternal. Dia terus-menerus mencoba mempelajari keterampilan baru dari Jun Mo Xie, dan tidak merasa malu dengan cara apapun untuk tunduk pada keunggulan keponakannya, tetapi tetap saja, sulit baginya untuk menerima hal itu. Tapi bagaimanapun, pikiran Jun Wuyi damai. Jun Mo Xie telah membawa pamannya keluar rumah keluarga Jun dengan harapan dapat menghilangkan kebosanannya, dan bahkan berpikir untuk membawanya ke Danau Kabut Roh untuk perjalanan santai. Tapi kemudian insiden dengan gadis itu terjadi, dan ternyata pamannya memiliki kebencian yang melekat terhadap pendirian tersebut. Faktanya, Jun Mo Xie tahu bahwa jika keluarga Jun mengetahui hal ini lebih awal, maka mereka akan mengambil sikap untuk menghilangkan tempat-tempat seperti itu. Jadi untuk saat ini, sepertinya bukan ide yang bagus untuk mengajak pamannya ke sebuah rumah bordil untuk dikunjungi. Meskipun Jun Wuyi sangat pendiam saat ini, jika Jun Mo Xie menyarankan untuk mengunjungi rumah De Baochin, pria itu mungkin akan membuatkan makanan untuknya. Akibatnya, Jun Mo Xie sudah melepaskan ide awalnya. Tapi bagaimanapun, dia masih berhasil mencapai hasil yang diinginkan sejak pamannya mendapat latihan yang baik, dan juga telah terlibat dalam beberapa tindakan menarik setelah dibatasi di kursi roda selama 1 dekade. Paman, aku membuatmu kesulitan selama tamasya pertamamu setelah sekian lama. Jun Mo Xie berkata sambil berjalan, tapi dia sengaja memperlambat langkahnya sekarang, jadi Jun Wuyi bisa melihat lebih baik gerakan. Keterampilan ini mungkin berguna di kemudian hari. Aku telah membeli sepotong besar logam beberapa waktu lalu. Bisakah paman membantuku dalam memotongnya menjadi bentuk? Sebelumnya, Jun Mo Xie telah membeli logam misterius, tetapi dia belum bisa mengetahuinya. Logam itu sangat padat dan keras, tetapi secara fisik beratnya masih sangat ringan, dan di atas itu, juga tidak bisa dilebur. Mengingat kemampuannya saat ini, Jun Mo Xie tahu bahwa tidak ada harapan untuk mencoba dan memotong logam itu sendiri, tetapi tahu bahwa pamannya mungkin dapat melakukannya karena dia adalah ahli Sky Suan, dan memiliki banyak aura yang masih tertinggal di dalam tubuhnya, yang bisa memberinya bantuan sementara. Pasti aku akan, Jun Wuyi berjanji sebagai balasannya. Tubuhnya hampir pulih sepenuhnya saat ini, dan tubuhnya memiliki kelebihan energi yang sangat besar karena sisa ramuan masih terbakar di dalam tubuhnya, yang meningkatkan kepercayaan dirinya. Bentuk apa yang kamu inginkan? Aku akan memotongnya menjadi bentuk apapun yang kamu inginkan. Haha. Jun Wuyi tampak sangat ceria saat ini. Sedikit yang ahli Sky Suan tahu bahwa dia harus melakukan 2 hari kerja paksa, mengeluarkan sejumlah besar energi, sementara juga mengerahkan seluruh kekuatan Sky Suan untuk memenuhi janjinya dan memberikan bentuk yang diinginkan Jun Mo Xie. Tugas ini akan membuatnya setengah mati dan sangat kelelahan sebelum selesai.